Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa afdal mursalin wa amal malaikat al-muqarrabin. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akhina min taqwa wa jamina bil 'afiyah bi rahmatika ya rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannif hadratin Imam Mustafa Muhammad bin Arah hadratin man ajazani hadratin Syekhina Kyai Haji Ishaq Latif, khususan hadratin Syekhina ya Imam Al-Hashim Ash'ari, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah, amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nafaqati. Utawi iki bab nerangaken nafaqah atau sedekah bisa. An Abi Mas'udin Al-Badri, cerita saking Abi Mas'ud Al-Badri. Imam Mas'ud mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala dawu sinten kanjeng Nabi nafaqatur rajuli utawi nafaqah wong lanang atau nafaqah fuju lanang ala adi ing atasi keluarga rajul. Yang maksud Ali di sini adalah istri dan anak. Iku sedekatun sedekah. Iku sedekatun sedekah. Jadi memberi belanja, seorang suami setiap hari memberi belanja kepada istri, memberi uang kepada anaknya, cuma untuk sanggup sekolah, untuk apa, itu merupakan sedekah. Kalau merupakan sedekah, juga menolak segala-galanya. Menolak dari tidak punya uang, menolak dari krisis uang. Jadi kalau kepingin lancar rezekinya, sedekah itu perhatikan kepada istri, kepada anak. Ojo medit-medit, apalagi belanja untuk makan. Ya. Jadi orang laki-laki, seorang suami memberi belanja kepada suami istri, memberi nafkah kepada anak, itu sedekah.
Kalau sedekah tentunya tadfa'ul bala. Biar lancar rezekinya, ya rutin no belanjanya. Kalau sedekah berarti as-sedekah itu tadfa'ul bala. Menolak dari segala-gala bahaya, bisa selamat ya, selamat dari gak punya uang, selamat dari tidak lancar, berarti lancar rezekinya. Nah, istrinya suruh belanja, ya udah mandek, jadi mandek. Jadi ngasih belanja ke anak untuk beli jajan, karena senang anak kan jajan, ya itu sudah kok. Babul ayataini utawi kibab menerangkan ayat karu in akhir suratil Baqarah, saking surat Al-Baqarah akhiri surat Al-Baqarah. Ada 2 ayat di surat Al-Baqarah itu, jika kita membacanya, kita itu dapat dilindungi oleh Allah, diselamatkan dari segala-gala bahaya, diselamatkan di sihir orang, diselamatkan, bisa mati husnul khotimah, dilindungi dari godaan setan, apalagi sekarang di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman itu udah dambang pitunya Zambia melalui HP-nya kita, ya, melalui HP. Maksiat ada di HP. Tapi juga HP ini juga banyak positifnya, banyak negatifnya. Sekarang tukaran melalui HP banyak sekarang, ya, udah fitnah. Biar kita tidak terumbang-ambing oleh keadaan, maka kita ini melakukan dakwah Rasulullah SAW, membaca akhir surat Al-Baqarah. Apa surat Al-Baqarah itu? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Nabi. Amanar Rasul bima lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhyasikum billah wa yaghfir liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul ma unzila ilayhi min rabbil alamin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ini baca. Tapi baca dari Amanar Rasul. Insyaallah kita ini dihindarkan dari bahaya,
dihindarkan dari fitnah dan lain sebagainya, dihindarkan dari maksiat dan buksiat, karena maksiat dan buksiat sekarang sudah merajalela di mana-mana. Kalau kita tidak bisa melak, mau tidur maksiat, bangun tidur maksiat dan buksiat. Orang tukaran ketemu di dalam HP. Wa an ulan kecerita sangkeng Abi Mas'ud Al-Badri. Aidon kalawan malih. Wala dawu sapa Abi Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ayatani utawi ayat karu. Al ayatani utawi ayat karu. Min akhiri suratil Baqarah. Saking akhirnya surat Al-Baqarah. Iku man utawi wong qara'a muca iku qara'a muca kang muca sapa man ing ayatan wilailatin ing dalem wektu bengi kafata nggih kafata maka nyukupi melindungi apa ayatane. Jadi kalau kita ini dapat perlindungan dari kejelekannya manusia, dari fitnah manusia, dan juga fitnah dari jin, pengaruh daripada jin, ya, maka kita sergep muncul akhir surat Al-Baqarah, baca 2 ayat-ayat di akhir surat Al-Baqarah pada waktu malam. Bisa dibaca mau tidur boleh, ya, yang penting malam. Ya. Satu, dua, hikmah kalau membaca 2 ayat itu bisa diwariskan kaya. Kaya demi kecukupan Allah Ta'ala dari bidang apapun. Aunata kafatahu min syarril insi wal jin. Aunata, dan juga bisa diwariskan kaya, bisa dilancarkan rezekinya oleh Allah. Rezekinya itu barokah, manfaat. Kalau telah bangun malam, misalnya salat tahajud, salat apa, tentu baca amanar rasulu, yuk amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata
ini kalau dibaca waktu malam, kita bersama dilindungi dari kejelekan manusia, dari fitnah manusia, dari zalim manusia, dan juga bisa diselamatkan dari gangguan jin ya. Gangguan jin. Jin kalau baca ini damai, gak mau ganggu jin. Tabe jin. Nah, satu ya. Dua faedahnya. Kalau baca ini waktu malam. Setelah qiyamul lail. Insyaallah diwariskan kaya. Diwariskan banyak duitnya. Duitnya barokah. Gak asal keluar. Duitnya barokah. Bermanfaat. Ini termasuk ijazah daripada Rasulullah. Terus babu zawajis sayyib utawi iki bab nerangaken ngerapi kawin kalawan rondo. Rondo itu berarti sudah punya anak, sudah kawin ya. Tapi janda ya. Ayo. Ya. Ini kalau sampean mau kawin dengan rondo, sekarang banyak rondo itu. Banyak. Sudah tercatat berapa di KUA? Daerah utara masih mampir sudah banyak sudah. Terus sekarang ini banyakan orang perempuan daripada laki-laki. Banyak orang perempuan daripada laki-laki. Sedangkan di antara tanda-tanda kiamat, di antara adalah antara laki dan perempuan sudah tidak imbang. Artinya masih banyak orang perempuan. Maka resep untuk memperpanjang kiamat, ya bagi laki-laki ya kawin 2, kawin 3, biar memperpanjang kiamat. Kami Tuhan. Tapi bagi yang mampu. Bukan hanya mampu nafkah. Orang laki-laki itu harus mampu mendidik istri dalam bidang agama. Tidak cukup untuk hanya belanja. Harus belanja setiap hari kepada istri, harus wajib dikasih. Gak mengasih belanja, otomatis orang laki itu punya hutang. Punya hutang. Punya hutang. Lah belanja itu ada 2. Satu, belanja makanan ruh yang disebut ilmu. 2, belanja makanan jasad yang disebut duit hijau dan duit merah itu. Wajib itu. Sesuai dengan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddallahu ba'duhum 'ala ba'd. Itu pertama. Di sini bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din ay bil 'ilmi wal 'adab. Belanja yang pertama, orang laki-laki itu harus memberi ilmu, mendidik ilmu, dan mendidik budi pekerti.
baik budi pekerti yang berkaitan dengan vertikal atau horizontal, baik akhlak yang berkaitan hubungan langsung kepada Allah atau akhlak sesama manusianya. Wajib suami itu mendidik. Tetapi kadang-kadang suami itu takut istri, gak bisa mendidik istrinya. Ya apa seorang laki wajib mendidik istri? Ya kalau istrinya keluaran pondok. Kalau istrinya bukan keluaran di pondok kan nggak tahu hukum. Bagaimana caranya wudu itu yang sah kan nggak tahu orang perempuan itu. Banyak sekarang. Nanti akhir zaman itu banyak orang laki-laki masuk neraka gara-gara perempuan itu. Maka kalau kawin pilih dan pilah. Pilih. Jangan asalkan comot. Kan ya kan? Ya kalau istrinya itu keluaran pondok, sedikit banyak pasti mengetahui tentang ya apa cara wudhu bisa sah, ya apa sholat sah, ya apa batalnya wudhu, ya sholat di rukunnya sholat ada berapa, sunnahnya ada berapa, harus tahu itu. Kami itu kan caranya adus gimana bisa sah. Itulah tanggung jawab daripada suami. Maka saya berdasarkan ayat Al-Quran ini, belanja yang wajib bagi seorang suami atau seorang istri itu ada dua. Satu, seorang suami wajib memberi nafkah ruh dengan mendidik ilmu, dengan mendidik adab, baik tata krama itu berkaitan secara vertikal atau horizontal, berkaitan langsung dengan Allah atau sesama manusianya. Kalau kita besok di hari kiamat kepingin tidak gagal untuk mendidik ruh, maka semuanya gagal. Berdua, bima faddabatu ala bati. Nomor dua, wa bima anfaqu min amwal. Baru nafkah belanja untuk jasad. Nafkah untuk jasad ini untuk makan, minum. Artinya belanja jasad itu seperti duit abang, duit hijau, gitu. Hijau apa biru itu? Biru ya. Kalau Madura kan ketemu hijau dan biru sama, biru kapi. Ya. Gak ada istilah hijau. Tapi kalau istilah biru penting ya. Itu sebuah kewajiban orang laki-laki. Orang perempuan itu tidak wajib bekerja. Adapun kalau bekerja itu boleh. Tapi orang laki-laki wajib. Bagaimana caranya itu bisa menempuh rezeki jasad itu bagaimana? Satu ya. Tiga, apa rahasianya? Kok di dalam Al-Quran itu
kok nafkah ruh yang didahulukan daripada nafkah jasad. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'di. Kemudian setelah ayat itu menyebut wa bima anfaqu min amwalihim. Apa rahasianya? Rahasianya kalau kita ini nafkah ruh yang dipentingkan, peti rahasianya itu umpamanya satu timpu. Namanya orang perempuan kan lemah. Orang perempuan lemah. Perasaan halus. Itu orang perempuan. Satu timpu biasanya masih belanja. Biasanya 200. Biasanya 150. Kemudian nggak lancar rezekinya, kemudian berubah menjadi asalnya 100, 20, 50 atau 200, kemudian turun drastis cuma 25.000. Nah, kalau sudah kuat, sudah mengakar pola fikir Islami, adab, maka orang perempuan insya Allah diberi ketabahan oleh Allah. Pastilah orang perempuan karena sudah pola fikir Islami selalu kembali atas kejadian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gampang tukaran, tidak gampang rusak. Paham? Paham Bar? Sampai mau kawin enggak? Gampang rusak. Lah kenapa sekarang di akhir zaman itu kok gampang rusak, dikit-dikit menjatuhkan cerai, dikit-dikit menjatuhkan cerai? Karena orang perempuan tersebut itu tidak pernah diberi nafkah ruh, sehingga pola fikir Islam itu adalah kurang. Kalau ke perempuan itu sudah diberi nafkah ruh, diberi didik tentang ilmu, karena makannya ruh itu adalah ilmu. Makannya ruh itu adalah budi pekerti yang baik. Kalau sudah kuat, tentunya santai. Udah mas, sabar mas. Kalau gak dapat sekarang, insya Allah besok barangkali dapat. Sebab tahu kita itu dapat rezeki min ghairi yahtasib, rezeki yang tidak sangka dari Allah. Sebab tahu. Yang penting lakoni mas. Yang penting lakoni. Ya, caranya keluar setiap hari itu. Ojo menang di rumah. Kalau nggak punya pekerjaan keluar syaratnya. Insyaallah bisa bergaul dengan teman yang punya pekerjaan. Yang punya barangkali siapa tahu diajak. Allah Ta'ala menurunkan rezeki apapun masih melalui ya sesuatu. Inna likulli syai'in sababa. Ada sebab maksudnya. Paham nah? Maka nanti sampean harus sekarang cari ilmu. Sebab orang yang punya ilmu tidak harus jadi pemimpin besar, tidak. Orang punya ilmu itu adalah untuk modal memimpin istri dan anak. Kan betul. Kalau orang bodoh kan begitu, wah bukan anaknya kiai cari kitab. Oh jangan gitu, nanti ada tanggung jawabnya. Kalau nanti gak bisa ngatur istri, istrinya nanti gagal dalam ibadah, gagal di dalam wudu, gagal di dalam adus, mandi besar, gagal dalam sesuci pakaian, ya, gagal dalam beradab kepada Allah Ta'ala, gagal berbudi pekerti kepada semua manusianya, maka besok adalah tuntutannya terhadap suami itu. Akan dituntut nanti di sisi Allah Ta'ala, diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Kawin itu gampang tapi berat. Kawin itu enak tapi pahit. Ini kan
Ya imbang. Kenapa seorang laki-laki berat sekali belanja harus laki-laki, belanja jasad harus laki-laki kan? Ya memang imbang sudah. Dan orang kawin itu diberi kelezatan oleh Allah. Kelezat? Iya. Kalau nggak percaya besok nanti. Kelezatannya itu andai kata ada di atas pohon bisa jatuh ke bawah itu. Gak ingat. Kayak kelengar. Nah, kan itu kan. Memang imbang sudah. Oh ya. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Cerita saking Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dari sahabat Ansar Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir ini orang pemikirannya dewasa. Dewasa. Ditinggal bapaknya ini. Ditinggal bapaknya. Punya saudara banyak. Sehingga pola pikir sahabat Jabir ini, saudara sudah banyak. Nanti saya kalau kawin gimana? Maka sahabat Jabir ini karena pertimbangannya dengan saudara, siapa yang mempunyai saudara-saudara yang masih kecil ini, yang bisa menyisir rambutnya siapa, yang bisa mandiin siapa, yang bisa nyuci pakainya siapa. Kalau saya itu Pak kawin orang perawan, ini gak pernah pengalaman, pengalaman. Maka sahabat Jabir milih seorang janda, tapi janda yang pengalaman. Kadang-kadang janda itu komunyi, kadang-kadang ya, nggak memikirkan masa depannya. Maka milih perempuan. Jangan milih yang cantik mukanya, yang penting ya kalau bisa cantik mukanya boleh, ya. Biar berkumpul tuh enak, semangat. Ya. Kalau mau sambian ditakdirkan orang jelek, ya harus sambian harus telaten. Mau takdirkan orang hitam, diberikan apa? Udah apa sekarang itu? Skincare. Oh. Kalau sudah biasanya langsung bisa jawab sudah. Iya pakai skincare, ya. Ustaz Samsul, pakai skincare. Putih, hitam bisa jadi putih. Ya, ini nggak apa-apa. Biar seger tubuhnya suami istri. Walaupun hitam-hitam misalnya, dia opini bener sama suami. Bahwa cukup duduk di kamar, gak usah kerja. Tangannya juga empuk. Tapi kalau Indonesia sudah biasa ya. Lebih-lebih golongan kita teluk lemang. Gak ada yang namanya istri itu gak kerja, semuanya kerja. Atau sudah gak jadi aib. Tapi kalau di Arab jadi aib. Paling orang Madura itu yang gak kerja paling istrinya para kiai-kiai itu. Itu pun istrinya juga bekerja di rumah. Walaupun istrinya kiai, ya. Kalau sudah jadi tradisi, boleh-boleh saja, gak apa-apa. Tetapi ingat ya, orang perempuan bekerja tidak wajib.
Semua itu adalah tanggung jawab suami. Pun An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Cerita saking Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Jabir, qala dauli insun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, halakahta apa kau wis nikah sira? Siapa sira? Ya Jabir, 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 kamu wis nikah tau? Wis nikah ta? Kata Rasulullah, Rasulullah ini nak seneng guyon Rasulullah nak. Ya, humoris suaranya Rasulullah. Kamu dengkuyon. Rasulullah itu tidak menegangkan suasana, humoris, tapi tidak keterlaluan Rasulullah. Tak kayak sekarang dakwah yang ada di Indonesia, sampai tertawa sampai gitu. Tidak begitu. Makanya para pendakwa harus tahu diri. Ojo mempunyai pola pikir kalau tidak guyon nanti tidak laku. Ojo ngono, gak oleh. Rasulullah itu humoris Rasulullah. Guyon Rasulullah. Ini gojlok kepada santrinya. Santrinya siapa aja? Jabir. Jabir, kamu udah nikah enggak? Seperti saya ngucap sampean, itu di Rasulullah, kamu mau kawin enggak? Iya. Mau kawin enggak? Cuk tidur terus kalau mau kawin. Nah. Jawab gimana? Kultu ngucap sapa ingsun. Naam, enggih. Enggih Rasul. Kula badhe kawin. Namanya orang laki-laki pasti kawin ya Rasul. Setelah itu guyon lagi. Qala takon sinten Nabi Muhammad. Madza abikran am sayyiban? Madza ing apa abikran apa to? Sampeyan kawin ing perawan am sayyiban utawa rondo? Kejar Rasulullah ya. Humoris Rasulullah. Bergurau. Kalau kamu mau kawin perawan atau kawin rondo? Kalau perawan, tentunya seksi sih. Nah, masih kuat semua. Umurnya sudah masih kuat. Kalau rondo kan sudah kata orang Madura galego lah. Udah gak kuat. Kawin rondo apa enggak, Man? Kawin perawan apa enggak? Terus jawab. Qala, jawab Rasulullah. Qala daus Rasulullah. Fala jariyatan tula'ibuka. Fala, maka kena opo jariyatan, maka kena opo ora rabi, maka mengapa tidak kawin dengan orang perawan? Tula ibu kakang iso main
sapa jerka isira. Loh kenapa sampean kok kawin orang rondo? Guyon ya Rasulullah. Kalau orang rondo kan nggak bisa main. Loh, kalau orang perempuan perawan, kalau main waktu malam luar biasa. Kuatnya ya iya. Bisa bermain apa? Mainnya pinter. Bisa memuaskan elu. Kan kalau orang rondo kan nggak bisa maksimal kuatnya. Karena sudah keluar berapa, anaknya sudah muncul 5. Ya kalau masih muncul 1. Loh, kalau masih perawan dia tulah ibu. Oh, bisa memuaskan kamu. Kenapa kok gak kawin dengan orang perawan aja? Kok milih perawan apa? Kok milih rondo? Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Dari bijak Jabir ini pola fikirnya dewasa. Ya Rasulullah diutusan Allah. Inna abi setuhuni baba ingsun. Kutilah terbunuh sapa abi. Yauma Uhudin ing dalam perang. Rasulullah, kenapa aku kok milih orang rondo ya Rasul? Aku ini ditinggal bapak ya Rasul. Bapakku terbunuh, mati dalam peperangan. Sedangkan bapak watarokalan ninggalakan sopo abi. Tis'abanatin ing songu pirang-pirang anak wato. Kuna ono sapa tis'ubanat li tanggung jawab ingsun iku tis'a khawatin songu pirang-pirang dulur wato. Fakarihtu maka tidak ora suka sapa ingsun. Fakarihtu maka ora suka sapa ingsun. Atau aku tidak mau an ajma'ah iyon to ngumpulakan ingsun ilaihinna maring tis'a jabanat atau tis'a akhwat. Jariyatan ing wadon ing perawan. Horqa'ah maknanya hamko. Anggaplah mana hamko kang komprong orang bodoh. Orang bodoh. Ya ini tidak pengalaman lah. Mithla unna kang umpamani tis'abana. Walakin imra'atan lan tetapi ni rabi sapa ingsun imra'atan ing waton. Jadi waton mau itu sayyib. Ing waton rondo. Tamsyutuhunna kang nyorin kang bisa iso nyisir sapa imra'ah kunna ing tis'a akhawat. Wa taqumu mana asali berdiri koma yakumu tapi ya maksud wa taqumu lan iso ngeramut sapa imra'ah. Wa taqumu lan iso nglateni sapa imra'ah. Alaihina ing atas tis'a akhawat.
Lalu jawab Rasulullah gimana? Qala dawu sinten kanjeng Nabi. Asabta, bener engkau. Asabta, bener. Jadi Rasulullah kan humoris Rasulullah. Rasulullah guyon sebetulnya tadi itu Kak Jabir. Jabir digojlok. Ternyata Jabir itu kawin orang rondo. Padahal lebih sehat orang perawan masih. Kalau perawan sampean aja siapa? Kalau si perawan kentutnya bau nangka, ya. Kalau perawan, padahal namanya kentut dia pancet baunya, ya. Ya. Ketiaknya juga bau nangka, mulutnya bau nangka itu kalau masih perawan. Karena saking senengnya, saking cintanya, sehingga bau itu jadi harum semua. Padahal pancet. Pancet. Sampai makan rasa perawan. Padahal pancet. Ya. Itu di dekat keistimewaan perawan bisa mainnya di dalam ranjang luar biasa. Tetapi kalau saudara rondo enggak maksimal, cepat capek. Kalau rondo enggak bisa maksimal 1 malam, capek. Ya Rasulullah umur ini, Rasulullah guyon dengan Jabir. Tapi jawabnya Jabir gimana? Rasulullah, loh, kenapa kamu kawin dengan orang rondo? Kok tidak kawin dengan perawan aja? Perawan kan bisa maksimal. Jadi melayani keluar keluarga. Gimana jawabnya? Enggih ya Rasul. Kula niki rapi. Kali tiang rondo niku boten napa-napa Rasul. Kula kan ditinggal bapak kula niki pun pecah. Pecah niku sebab peperangan Uhud. Sedangkan bapak kula niku ninggalaken putri-putri pinten? 9. 9. Lah saudara-saudara yang 9 masih kecil-kecil Rasul. Saya nanti tidak mau kalau terjadi dengan saudaraku ini tidak diopeni kalau kawin dengan perawan. Mendingan perkawin dengan orang randa, orang rondo atau janda. Yang penting bisa ngopeni saudara-saudara. Jadi penting akan saudara. Ini menjadi contoh kepada kita. Nanti kalau sampean, mudah-mudahan bapak kalian panjang umur. Amin. Bisa kawin semua. Kalau misalnya sampean ditinggal bapak, adiknya itu 10 atau 3 atau berapa kek. Jangan asal kawin, pikirkan saudara-saudaranya itu. Karena memikirkan saudara supaya tidak terlantar, itulah anjuran dalam Islam. Rasulullah juga paling senang orang itu kawin dengan apa? Dengan orang yang bisa mampu ngopeni saudara-saudara yang sudah ditinggal oleh bapaknya. Tidak asal kawin. Kita ini harus kawin bagaimana caranya saudari-saudari yang sudah tinggal bapak sudah tidak terlantar gimana. Maka tirulah sepak terjang daripada sahabat Jabir bin Abdullah, seorang santri
daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Jabir itu kawin karena demi kawin dengan orang randa, orang janda, karena demi saudari-saudari yang ditinggal bapak itu. Akhirnya milih orang janda. Kemudian gimana Rasulullah? Langsung asabtah. Rasulullah bersetempel, membenarkan, mendukung dengan seorang janda. Gak apa-apa, suami kawin dengan orang janda gak apa-apa. Ya. Mau kawin suami? Iya. Nanti kawin itu, atau gini, atau sampean kalau mau kawin walaupun bapaknya tidak janda, bapaknya itu tidak meninggal, juga harus milih orang perempuan yang adaptasi dengan keluarga, yang tidak bikin onar dengan keluarga. Cari tadi istri yang bisa adaptasi dengan saudaranya, dengan saudarinya, lebih-lebih dengan orang tuanya. Itu juga paling disukai Rasulullah. Gak apa-apa, suami kalau mau kawin cari orang janda gak apa-apa. Ikan banyak, pahalanya lebih banyak. Lebih-lebih akhir zaman ini. Ya sampean kalau di sini, kalau ada di kota banyak orang perempuan kayak itu. Saya itu ahli kumpul di mana-mana. Organisasi di forum umat beragama, berkumpul dengan non-Islam seperti Buddha, seperti Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dengan Konghucu, dan juga orang juga kadang-kadang ada acara diundang oleh pemerintah, ada kepercayaan kan kumpul juga. Ternyata di situ banyak orang perempuan itu janda, tidak nikah. Ada yang perawan banyak tidak nikah. Orang Islam pun itu banyak. Teman-teman saya banyak meninggalkan itu. Banyak orang perempuan yang masih janda. Jadi sampean kalau mau dengan orang janda, daftar ke saya itu ada. Banyak. Sekarang sudah banyakan lelaki daripada perempuan itu. Banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau saya mau daftar, Akbar mau daftar, tapi nanti setelah selesai apa? Selesai kuliah, ngajar. Jangan kawin, nanti lulus, kawin. Nanti sempit pemikiran pikirannya. Nanti ngambian ilmu tancap, akhlak penting. Kadang-kadang sampean waktu di pondok, waktu ngaji, akhlaknya, iya kaya apal. Setelah boyong, akhlaknya hilang kadang-kadang. Kadang-kadang guru walaupun di depannya pakai sepeda, Masya Allah. Kalau dulu kan enggak nak. Waktu mondok, waktu sekolah atau berhenti sekolah pancet akhlak. Itulah akhlak yang dipakai kayak itu dia hebat. Ojo musiman nambian, akhlak musiman. Sekarang itu kan akhlak musiman. Waktu sekolah bagus akhlaknya, waktu mondok bagus akhlak. Setelah mondok dia dipakai walaupun ke gurunya akhlaknya. Lo sepeda apa saya enak-enaknya. Itu berakhlak itu adalah menjaga kewibawaan kalian.
menjaga harga diri kalian. Bukan hanya semata-mata untuk orang lain, akan tetapi kembali kepada diri kita bersama. Maka akhlak itu jangan musiman. Waktu mondok akhlaknya apik, waktunya ngaji akhlaknya apik. Setelah boyong dari pondok, setelah boyong dari ngaji, lu akhlak gak dipakai walaupun gurunya ada di bawahnya, santrinya sepedaan, subhanallah. Akhlak itu namanya akhlak muslimat. Apakah begitu? Akhlak yang diajarkan Rasulullah kan tidak kan? Kenapa kok akhlak penting? Nah, karena dengan akhlak itu bisa menaikkan martabatnya diri kita semua. Paham gak paham? Paham gak paham? Kadang-kadang mondok sekarang ini banyak setelah pulang itu gak punya akhlak. Karena apa? Kurang didikan akhlaknya kurang. Jadi akhlak itu penting. Akhlak yang berkaitan secara vertikal langsung kepada Allah itu wajib. Juga akhlak yang berkaitan secara horizontal, secara kemanusiaan, bermasyarakat juga wajib. Nah, kalau sudah apik akhlak yang berkaitan secara vertikal dan horizontal, itulah akan manusia itu akan dapat endornya izan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemuliaan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah. Kita ini hakikatnya gak mampu. Dikatakan mampu gak bisa bikin apa-apa ya. Dikatakan mulia itu diberi kemuliaan oleh Allah. Dikatakan kuat pasti sakit, banyak sakitnya ya. Banyak kelemahan-kelemahan. Maka kita tetap pakai akhlaknya. Dan akhlak itu tidak musiman. Sampai sebagai santri catat dalam otaknya itu. Biar nanti setelah pulang, setelah berhenti, biar akhlak tetap dipakai. Akhlak itu bukan musiman. Bukan ketika mondok akhlak itu. Bukan ketika ngaji mondok itu. Terus dipakai akhlak. Kemudian akhlak yang sudah diketahui oleh kita, kemudian praktekkan di tengah-tengah umat. Praktekkan ke mertuanya, praktekkan ke orang tuanya, praktekkan ke tetangga. Kalau ke gurunya juga berakhlak, ya tambah amburadul nanti. Tambah amburadul. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Itulah akhlak kalau tidak pakai dapat memunculkan sifat hasud nanti. Akan memunculkan sifat inat nanti. Anggas hidup di mana-mana. Ego hidup di mana-mana. Sombong hidup di mana-mana. Sehingga gak kenal orang nanti. Maka akhlak itu pakai. Akhlak itu bukan musiman, bukan ketika mondok saja. Makanya para orang tua bila mana anaknya gak dekat dengan gurunya, arahkan dekat kepada gurunya. Karena nanti itu akibatnya nanti ke orang tuanya, ke tetangganya, ke yang lain. Penting itu. Berkah itu penting. Mulai kapan umat Islam itu luntur akhlaknya? Mulai kapan umat Islam luntur barokahnya? Jangan kalahkan itu. Dan makanya di dalam mendidik akhlak penting. Kadang-kadang orang tuanya itu dibiarin anaknya jauh dengan gurunya, dibiarin orang tua itu. Berarti kalau ada orang tua membiarkan anaknya tidak berakhlak jauh dengan gurunya, berarti istilah orang Madura juga, pala beda lencak pasti beda guru mana kan dia. Pada rentuan ada ye, anak dikia. Banyak dengan akhlak musiman itu. Paham nak? Itu biar kita didukung oleh Rasul. Maka Jabir itu memperhatikan anak, bukan sekedar, bukan saudara-saudara itu masalah nafakat tok.
Dia memperhatikan. Sampai nanti kalau saya kawin dengan orang perempuan muda, belum pengalaman kawin, masih perawat, nanti kan tidak bisa mendidik adik-adik saya, tidak bisa mandiin, tidak bisa beri pakaian, tidak bersisir, dan tidak bisa mendidik akhlak, dan tidak bisa ilmu siapa nanti. Kalau kawin nanti saya ini tidak kawin, kalau kawin dengan orang yang tidak sesuai dengan keadaan adik-adik saya. Itulah Jabir. Jadi suami harus begitu sahabat. Bab barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa sudah? Bab barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu aidan wala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbi fa'ana al-fakir minal bi'ummati wa ma'afati Rabbi fa'ana bi'ummati صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والذي يزول. اللهم انا نسالك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذابنا وبارك لنا في اولادنا. اللهم بارك لنا في انفسنا. اللهم بارك لنا في اولادنا وقنا عذابنا وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في اصحابنا وقنا عذابنا وبارك في طلابنا. اللهم بارك لنا في معهدنا مذاهب الاربعه وقنا عذابنا. اللهم بارك لنا في معهدنا كسر الافكار وقنا عذابنا. اللهم بارك لنا في معهد المسترشدين الوازنين بلوز وقنا عذابنا. اللهم بارك لنا في معهدنا تبير الجنبا وقنا عذابنا. اللهم بارك لنا في جميع نساء المسلمات والمؤمنات وقنا عذابنا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا لا تعبد ولا نعلم عليكم. الآن يا رب الآن يا رب الآن يا رب في الدنيا سطرة الآخرة وقنا عذابنا. وصلى الله عليه وسلم رب العالمين. الفاتحة.